Halo teman-teman, kembali lagi ke materi pertama, yaitu Basic Programming. Jika minggu kemarin kita sudah melakukan instalasi software, mulai dari Python 3.74, kemudian Anaconda 2020, serta basic-basic programming mulai dari variabel hingga looping. Maka sekarang kita masuk ke dalam processing. Di sini kita akan memfokuskan materi kepada 3 hal. Yang pertama, kita akan membuat sebuah garis atau beberapa garis dalam peta menggunakan program Python. Selanjutnya, kita akan membuat titik koordinat, titik-titik atau dot yang menunjukkan sebuah lokasi atau suatu kejadian seperti mungkin gempa bumi atau apapun itu menggunakan Python. Selanjutnya, kita akan menampilkan pula peta batimetri atau struktur kedalaman perairan menggunakan Python. Di sini kita akan menggunakan 2 buah library utama, package utama, yaitu GeoPlotLib dengan Plotly. Ini merupakan suatu package ya atau library yang memungkinkan kita untuk memvisualisasikan data-data spasial atau geospasial. Nah, masuk ke dalam materi yang pertama yaitu GeoPlotLib. Ini berdasarkan Cornell University ya. Jadi sebuah toolbox atau toolbox Python untuk memvisualisasikan data-data geografik. Nah, di sini service dari si GeoPlotLib ini terdiri dari .maps, kernel density estimation, spatial graphs, Voronoi tessellation, terus ada shapefiles dan banyak lagi data-data spasial yang dapat ditampilkan dengan GeoPlotLib ini. Nah, untuk menggunakan GeoPlotLib ini kita bisa menginstalnya dengan cara kemarin, yaitu dengan Anaconda. Nah, kita coba dulu ya, kita install dari GeoPlotLib ini. Nah, silahkan di searching Anaconda Prom, kemudian diklik. Nah, ditunggu aja. Nah, sebelum itu gimana sih cara buat install si GeoPlotLib itu? Nah, untuk menginstal suatu package atau library di Python itu banyak metodenya. Maka dari itu kita perlu searching sebenarnya. Gimana aja sih buat menginstal suatu package dalam Python, terutama dalam kaidah geospasial gitu ya. Nah, misal kita cari install GeoPlotLib dalam Python. Nah, ini ada dari PyPy ya. Ini diklik aja, kita coba pakai metode yang ini. Ini pip install GeoPlotLib. Kita copy. Terus kemudian kita klik kanan di sini. Klik kanan aja. Nah, ini akan otomatis terpaste di sini. Kemudian kita enter. Ini akan otomatis mendownload dan menginstal si GeoPlotLib ini. Nah, jadi GeoPlotLib ini sangat berguna dalam menampilkan data-data geospasial. Nah, ini kita sedang menunggu. Nah, karena saya sudah menginstal si GeoPlotLib ini, maka pesan yang akan muncul adalah seperti ini. Mungkin nanti teman-teman yang belum menginstal GeoPlotLib ini akan otomatis dia menginstal. Nah, seperti itu. Nah, kemudian apalagi sih yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan adalah dari si GitHub ini. Ini adalah data-data data-data yang menampilkan contoh-contoh ya, contoh-contoh dari si GeoPlotLib ini. Kemudian kita baca di bawahnya untuk instalasi. Nah, untuk GeoPlotLib ini membutuhkan NumPy, library NumPy, dan Piglet. Apa itu Piglet? Kita lihat.
Nah, ternyata tidak ada. Jadi kita install aja si Piglet dengan NumPy ini. Nah, biasanya untuk NumPy itu udah otomatis terinstall ketika kita menginstal Anaconda. Sekarang kita cuma butuh install si Piglet ini. Misal pakai pip lagi ya, pip install Piglet. Enter. Kita tunggu. Nah, untuk dalam komputer saya ini sudah tersedia si Piglet ini karena sebelumnya saya sudah menginstal Piglet. Mungkin di laptop teman-teman ini akan berbeda. Dia akan melakukan instalasi dan kemungkinan laptop teman-teman harus terhubung dengan internet karena dia akan mendownload terlebih dahulu, kemudian dia akan menginstal hingga dia instalasinya sukses gitu ya. Nah, ketika sudah terdapat si NumPy dan Piglet, sebenarnya kita sudah bisa mengoperasikan si GeoPlotLib yang tadi. Cuma di sini ada optional requirements. Sini ada Matplotlib, SciPy sama PSHP. Nah, ini untuk jaga-jaga, ini diinstal aja semuanya. Si Matplotlib ya kemarin kita sudah install. Kemudian SciPy, pip install SciPy. Kita coba ya. Kalau saya install jangan typo di sini. Install SciPy. Oke. Nah, ini di laptop saya juga sudah tersedia, sudah saya install. Mungkin di laptop teman-teman akan berbeda ya. Kemudian kita install juga pip install PSHP. Nah, PSHP ini merupakan suatu library untuk menampilkan SHP ya, atau shape files. Karena kita dalam pemetaan ini sangat membutuhkan sekali data-data dari SHP. Oke, kita coba. Nah, ini juga saya sudah install. Jadi sudah tersedia ya, sudah tersedia. Sedangkan mungkin di laptop teman-teman akan berbeda processingnya. Dia akan menginstal gitu. Nah, untuk instalasinya sendiri sebenarnya ini bisa lewat data yang kita download dari GitHub ini menggunakan setup.py ini. Nah, Python setup.py install atau pip install geoplotlib. Nah, ini sebenarnya sama aja. Ini kita harus download dulu. Yang ini kita tinggal menggunakan pip. Jadi perbedaannya hanya itu. Tapi kita nanti akan download dulu ini, clone or download. Nah, ini kita download zipnya karena kita akan membutuhkan data-data dari dia gitu ya. Save. Nah, ini nanti kita akan kasih linknya atau kita kasih filenya. Ini di close. Nah, tadi file yang tadi diekstrak sampai terbuka seperti ini. Isinya dia akan seperti ini. Isi file yang baru kita download tadi isinya akan seperti ini. Kemudian kita masuk ke examples. Sini banyak contoh-contoh yang dapat teman-teman coba untuk meningkatkan skill pemahaman ya, bukan pemrogramannya, tapi pemahaman pada coding setiap barisnya. Nah, ini merupakan contoh dan sini ada data-datanya. Data-datanya seperti ini. Ini sebenarnya di data aslinya lebih sedikit karena ini di sini sudah saya tambahkan data-data punya saya juga. Nanti berguna untuk tutorial pada kali ini. Nah, untuk instalasi GeoPlotLib seperti itu. Kemudian kita install juga Plotly. Kita buka dulu apa itu Plotly. Plotly Python. Nah, seperti ini. Nah, jadi si Plotly ini sebenarnya dia library untuk menampilkan grafik gitu ya. Tapi dia juga bisa untuk mapping. Jadi grafik plus mapping. Nah, untuk mappingnya dia seperti ini. Jadi kayak bikin line, density heat map, dan lain-lain ya. Banyak sebenarnya dia.
Cuma dia lebih fokusnya di pembentukan grafik. Nah, grafik ini dia macam-macam. Ada yang 3D, kita bisa membuat kayak surface plot. Nanti ini kita akan pakai ini buat menampilkan data-data bathymetry. Nah, juga bisa kayak 3D line plot, ini untuk kayak kontur dan lain-lain, tapi dalam bentuk 3D. Dan dia juga bisa animasi kayak gini. Nah, ini kayak buat menampilkan data arus gitu ya, arah arus. Nah, ini bisa. Jadi dia mempunyai banyak jasa, penyedia jasanya banyak sekali. Sehingga tinggal kita pilih-pilih saja gitu. Pilih-pilih kita menggunakan yang mana untuk keperluan kita. Ini Plotly ini sangat powerful dalam graphical library selain dari Matplotlib. Nah, dia juga bisa animasi gitu ya, bisa animasi, jadi lebih mantap untuk dipakai dalam analisis data. Nah, untuk Plotly kita bisa install seperti ini. Kita cari dulu ya, Python instalasi. Nah, dia bisa pakai pip juga, jadi tinggal pakai pip install Plotly. Nah, kita copy ini, diklik, kemudian kita di sini klik kanan. Bentar. Nah, kita enter. Nah, di sini saya sudah menginstal ya, Tetapi nanti di teman-teman akan berbeda karena di si Plotly ini tidak otomatis terinstall ketika Anaconda terinstall gitu. Jadi harus secara manual kita menginstal si Plotly ini. Mungkin nanti teman-teman akan menampilkan tampilan instalasi ya. Nah, untuk GeoPlotlib dan Plotly ini sudah selesai terinstall. Dari sini kita bisa menggunakan GeoPlotlib sama Plotly ini untuk analisis data atau menampilkan peta, baik itu berupa line, dot, terus data-data seperti yang tadi ditampilkan dalam examples, atau kita custom sendiri sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kita langsung buka aja di sini, namanya Jupyter Notebook. Nah, jadi Jupyter Notebook ini sebagai text editor ya, untuk kita membuat script codingnya. Jadi tempat untuk membuat script coding, namanya Jupyter Notebook. Nah, selain Jupyter Notebook, kita bisa juga menggunakan fasilitas lain seperti di sini sudah terinstall kemarin IDL, idle untuk Python, ini bisa juga. Terus bisa juga pakai Google Colab. Nah, ini beberapa text editor yang mungkin teman-teman bisa pakai dalam pembuatan skrip pemrograman. Di sini ini secara online ya. Ini terhubung dengan Google Drive kita, sehingga penyimpanannya tidak perlu khawatir akan hilang gitu. Nah, di sini juga dia kan, kalau semisal kita di Anaconda, kita membutuhkan Anaconda Prom. Tapi sebenarnya kita juga bisa menginstal library-nya itu menggunakan Jupyter Notebook, sama halnya dengan Google Colab ini. Misal nih, kita pip install Plotly. Ini tinggal kita klik run-nya pakai yang hitam ini, run cell. Nah, dia akan otomatis menginstal, akan menjalankan program ya, pip install Plotly. Nah, dia akan otomatis gitu. Nah, sedangkan kita juga bisa menginstalnya lewat si Jupyter Notebook ini. Nah, dia lagi nginstal. Nah, karena di laptop saya sudah ada gitu ya, jadi dia akan tampilannya seperti ini. Ini kita close aja,
Nah, kita akan menggunakan Jupyter Notebook. Nah, di sini juga saya sudah menyiapkan codingnya untuk kita pelajari bersama-sama. Nah, sini kita menampilkan dulu cara instalasi package menggunakan Jupyter. Misal yang tadi kita install lagi, pip install plotly. Nah, kita tinggal run-nya pakai ini, run. Nah, berarti dia sedang proses karena dia ada tanda bintang sini. Ada tanda bintang, artinya dia sedang proses. Jadi kita tunggu hingga si instalasinya selesai. Nah, berbeda dengan Python Anaconda Prom ini, Anaconda Prom dia menampilkan langkah-langkahnya. Sedangkan di sini dia nanti langsung hasil. Nah, seperti ini. Dia langsung terinstall ya, udah terinstall. Nah, ketika dia berubah menjadi angka, berarti dia sudah terinstall, maksudnya sudah selesai programnya ya, sudah selesai, dan si program ini sudah dijalankan, jadi sudah berhenti gitu. Nah, kita langsung masuk aja ke sini, program yang akan kita pelajari sama-sama. Nah, jadi di sini ada 3 buah program. Jadi 1, 2, 3. Ini 3 materi ya masuknya. Jadi dalam Jupyter Notebook ini kita bisa menulis script berbeda-beda dalam 3 buah atau banyak line gitu ya. Nah, yang pertama ini untuk membuat garis. Yang kedua untuk membuat titik-titik. Yang keempat untuk membuat batimetri. Nah, kita masuk ke yang pertama dulu. Di sini kita membutuhkan 2 buah library, yaitu Geoplotly dan Pandas. Jadi Geoplotly sudah kita jelaskan tadi, dia untuk memvisualisasikan data-data geospasial, sedangkan Pandas dia untuk menampilkan data-data berupa tabular seperti Excel, CSV, dan lain-lain, data frame. Nah, ini fungsinya untuk menampilkan data-data tabular. Nah, ini kita gunakan untuk menampilkan data Excel yang telah kita siapkan. Nanti datanya akan saya kasih. Nah, di sini kita akan menampilkan sebuah data ya dari suatu koordinat ke koordinat lain. Jadi garis itu terbentuk ketika ada 2 buah titik. Jadi misal nih ya, nah ini sebuah titik ya, ini titik lain. Nah, setiap titik ini mempunyai koordinat latitude dan longitude. Yang ini juga mempunyai longitude dan latitude. Nah, kedua titik ini dapat dihubungkan gitu dengan memerintahkan suatu coding gitu ya untuk menghubungkan kedua koordinat ini. Karena sebenarnya dalam suatu peta gitu atau suatu maps gitu, dia sebenarnya mempunyai koordinat tapi dia tidak terhubung gitu dalam sebuah garis yang divisualisasikan. Sebenarnya kita tidak bisa melihat si garis itu tanpa kita memanggilnya. Sebenarnya dalam keadaan normal pun dia ada garis gitu, ada garis, tapi ketika kita tidak panggil dia tidak akan terlihat gitu. Nah, dalam sebuah program yang akan kita jalankan ini, kita mempunyai perintah-perintah gitu untuk menghubungkan si titik-titik tersebut berdasarkan koordinatnya. Nah, fungsi si program ini adalah untuk menghubungkan antara si titik A, kita asumsikan ini A, ini B ya. Nah, si program itu akan menjadi penghubung antara si titik A dengan B ini. Dia akan menghubungkan A dan B seperti ini. Jadi akan terjadi visualisasi gitu antara A dan B itu
dihubungkan oleh sebuah garis. Jadi gitu. Nah, di sini kita menggunakan data yang sudah saya buat. Ini saya rekayasa saja. Ini book 1. Kita coba buka book 1 ya. Dalam data saya. Data ini book 1. Kita coba buka. Datanya seperti apa gitu kan. Karena dalam Excel pun ada kaidah-kaidah penulisan datanya. Tidak kita sembarang menulis data di Excel tanpa kita tahu kaidah-kaidahnya, karena setiap program itu mempunyai kaidah penulisan data yang berbeda-beda, sehingga kita harus mengerti si program tersebut bagaimana dijalankannya dan penulisan datanya itu seperti apa. Sebentar, karena Excel saya harus dibuka melalui Internet Explorer. Sini kita open. Kita tunggu. Nah, ini sudah terbuka. Nah, untuk penulisan data-datanya kita butuh longitude, latitude, dan latitude. Jadi longitude 1 dan latitude 1 merupakan data awal gitu ya, dari titik A. Kita asumsikan dia titik A. Longitude 2 dan latitude 2 kita asumsikan sebagai titik B. Nah, di sini di titik A saya buat koordinatnya sama. Jadi 106 dan minus 6. Nah, ini ada di sekitar daerah Merak ya, sekitar daerah Merak. Kemudian di sini ada titik B. Titik B merupakan tujuan. Jadi ketika si titik A dihubungkan dengan titik B, dia akan terhubung gitu kan, akan terhubung. Jadi titik A ini kan cuma ada satu titik karena koordinatnya sama, dan titik B ini mempunyai banyak titik. Koordinatnya ada berapa ini? Ada 7. Jadi akan ada 7 garis yang membentang ya, yang membentang dari satu titik si titik A ini. Nanti bentukannya dia akan seperti ini. 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, sebenarnya ini bisa teman-teman manipulasi dengan data-data lain gitu. Kayak semisal data-data penerbangan, data-data alur pelayaran. Nah, itu bisa teman-teman manipulasi sendiri gitu. Nah, ini sebagai contohnya saya menggunakan data seperti ini. Jadi saya ini ngasal juga membuat longitude dan latitude-nya. Dan saya pun ini tidak tahu lokasi apa gitu. Jadi saya hanya ingin menampilkan sebuah garis yang terbagi sebanyak 7 garis gitu dalam satu titik. Jadi seolah-olah ini merupakan kayak data-data penerbangan gitu ya, data-data penerbangan ke sebuah wilayah gitu. Nah, ini merupakan bentuk datanya ya seperti ini. Sebenarnya ini simple banget bentuk datanya seperti ini, jadi tidak banyak datanya. Nah, kemudian kita masuk ke programnya. Untuk import Matplotlib dan Pandas sudah tadi kita jelaskan. Jadi ini merupakan pemanggilan ya. Pada minggu sebelumnya kita mengasumsikan si import ini sebagai pustakawan. Jadi pustakawan ini memberikan buku berupa Pandas dan Matplotlib untuk kita baca gitu ya, untuk kita gali pengetahuannya. Jadi kita wajib untuk menampilkan ini di awal, import Matplotlib dan import Pandas SPD. Jadi ini tuh diasumsikan si Pandasnya itu sebagai PD. Jadi disingkat gitu kan. Di sini jadi data itu sebuah variabel sama dengan PD. PD itu Pandas. Nah, untuk read Excel itu merupakan subbab dari Pandas. Coba kita lihat dari Pandas itu strukturnya seperti apa. Pandas, agar mungkin teman-teman bisa paham strukturnya ya. Di mana ya?
Bukan di sini ternyata. Bentar. Di tutorial Pandas. Sebentar, bukan sebelah situ. Mungkin langsung aja kita ke read Excel ya. Read Excel. Nah, di sini aja gak apa-apa. Nah, jadi si Pandas read Excel ini merupakan sebuah subbab ya. Sebuah subbab dari Pandas. Nah, kita bisa lihat di samping ini. Seolah-olah Pandas itu sebuah buku. Kita asumsikan Pandas itu sebuah buku yang mempunyai bab input-output, terus general structure, series, data frame, dan lain-lain. Dan kemudian kita menggunakan bab pertama, yaitu input dan output. Nah, di bab pertama ini mempunyai subbab lagi. Subbabnya itu ada Pandas read people, read table, read CSV, dan read yang lainnya, dan subbab-subbab yang lainnya. Nah, di sini kita menggunakan subbab berupa read Excel. Nah, Pandas read Excel, si subbab read Excel ini mempunyai kaidah penulisan tersendiri gitu. Jadi dia tidak sembarangan kita tulis. Yang pertama ada input output. Input output ini berupa data yang akan kita masukkan gitu. Data yang akan kita masukkan bisa berupa directory, bisa berupa link download data Excel, atau data-data lain gitu. Terus ada sheet name. Sheet name itu kan di Excel tuh ada sheet 1, sheet 2, sheet 3, sheet 4 atau sheet berapa. Nah, ini berfungsi untuk pemanggilan sheet berapanya gitu, sheet apa atau sheet berapa. Dan di sini banyak lagi, ada header, terus names, index call. Ini tergantung penggunaan, tapi di sini kita hanya menggunakan ini dua, input output dan sheet name. Jadi ada dua ya. Nah, kita masukkan sekarang PD read Excel R. R ini sebagai apa ya namanya tuh, sebuah karakter gitu ya, buat istilahnya tuh Unicode buat, karena si pad ini merupakan string asli gitu ya, string asli, sehingga dia perlu ditambahkan pad seperti ini, R. Jadi kita setiap, maupun itu save maupun read file, itu kita masukkan R ini. Jika kita menyimpannya dalam sebuah directory laptop kita gitu, kita masukkan R. Nah, saya menyimpannya di user, terus desktop, kartopi, geoplotly master, dan book 1. Book 1 itu merupakan data ini ya, data yang sudah saya siapkan tadi. Nah, di sini si data ini sama dengan data Excel ini. Artinya ya. Jadi data sama dengan Excel. Ini. Dia punya, jadi si data yang tadi, si variabel data mempunyai nilai-nilai ini. Nilai-nilai ini ya. Punya nilai-nilai ini yang isinya merupakan kolom ini, kolom B, kolom C, kolom D. Ya. Jadi berupa data frame gitu, berupa data frame. Nah, kemudian kita akan membentuk si grafiknya. Grafiknya maksudnya garis-garisnya tadi. Garis-garis yang menghubungkan titik-titik tersebut, ya. Titik-titik tersebut akan kita hubungkan menggunakan graph ini. Nah, sama halnya kayak si PD ini, PD read Excel. Graph ini merupakan subbab dari Geoplotly. Nah, penulisannya sendiri dia mempunyai kaidah-kaidahnya sendiri gitu ya. Nah, di sini ada data. Data ini merupakan inputnya. Kan tadi kita belajar tentang input output dari sebuah subbab. Jadi setiap subbab itu membutuhkan input dan outputnya. Ada yang input, ada yang output. Nah, di sini graph ini merupakan subbab yang membutuhkan suatu inputan. Ya, kita masukkan si data tadi, data variabel data ini
yang sudah memiliki nilai-nilai yang ada di Excel ini ke dalam grafik, ke dalam si subbab graph. Jadi si graph ini akan membaca data yang sudah kita siapkan tadi. Ya, seperti itu. Terus kemudian di sini koma itu kan berfungsi untuk memisahkan suatu argumen dengan argumen lain. Jadi antara argumen ini dengan argumen yang lainnya itu tidak saling bentrok, istilahnya kayak gitu. Kalau misalkan kita hilangkan komanya, artinya ini dalam satu argumen gitu. Ketika kita kasih koma, dia dalam argumen yang berbeda. Nah, selanjutnya si graph ini mempunyai subbab lain gitu dari si subbab graph ini. Kan kalau tadi kita di pandas, dia mempunyai names, index call, use calls, terus quiz. Nah, sama halnya si graph ini. Si graph ini mempunyai input output, ada src latitude, src lon, destination lon, lat, dan lain-lain ya. Nah, di sini kita membutuhkan karena akan menghubungkan suatu titik dengan titik lain. Karena titik itu mempunyai dua buah koordinat berupa longitude dan latitude, dan titik yang lain juga mempunyai longitude dan latitude, sehingga di sini membutuhkan 4 buah argumen untuk memanggil longitude dan latitude. Jadi 2 buah argumen ini, src latitude dan src longitude, merupakan koordinat awal, titik awal yang akan kita masukkan argumen berupa latitude 1 dan longitude 1. Nah, dari mana nilai latitude 1 dan longitude 1? Ini merupakan nilai dari nama dari ini ya. Jadi disamakan. Jadi ketika kita memasukkan src latitude sama dengan lat 1, artinya si src lat ini akan membaca nilai-nilai yang ada di bawah si lat 1 ini. Jadi minus 6 ini akan dibaca oleh si src lat ini. Jadi bentuknya dia array ya. Jadi panjang gitu. Jadi data tabular ini dianggapnya sebuah kumpulan data gitu, kumpulan data seperti ini misal. Nah, kayak gini bentuknya. Kayak gitu. Jadi kumpulan data yang dibentuk dalam satu variabel. Variabelnya namanya src lat. Ini variabel namanya variabel bukan global tapi lokal ya, variabel lokal. Nah, kemudian ada src lon. Jadi ini kita masukkan lon 1 karena dia akan memanggil data-data dari lon 1 di sini di bawahnya. Jadi 106 ini akan dipanggil oleh si src lon itu. Kemudian ada des lat. Ini merupakan titik tujuannya, titik tujuan yang akan dihubungkan dengan dengan titik yang pertama. Di sini ada lat 2 dan lon 2. Ini disamakan ya antara lat dengan lat, lon dengan lon, lat dengan lat, lon dengan lon. Karena ketika kita terbalik menempatkan si latitude dengan longitude, maka dia akan error karena antara latitude dan longitude mempunyai nilai maksimum tersendiri gitu. Jadi gak bisa ditukar. Nah, untuk lon 2 dan lat 2 ini datanya seperti ini. Dia akan masuk ke dalam data-data dari sini, si des lat sama des lon. Kemudian kita mengatur warna dia, warna si garisnya mau apa. Ini ada hot air. Nah, untuk pengaturan warna sendiri kita bisa mencarinya sih sebenarnya. Misal geoplot lib graph. Nah, ini ada acuan-acuannya. Kita cari mana yang graph. Nah, seperti ini kan, dia strukturnya seperti ini. Untuk warnanya,
Nah, jadi di graph ini strukturnya seperti ini. Data, search, let, dan parameter-parameternya seperti ini ya. Kemudian kita masuk ke dalam alpha. Alpha itu apa? Jadi alpha itu color alphanya. Kemudian di sini ada line width, ada 8. Ini merupakan ukuran dari si garis itu mau berapa ukurannya gitu. Nah, di sini ukuran garis ya, ukuran garisnya. Kemudian di sini ada geoplotly show. Artinya dia akan menampilkan si data yang telah kita bentuk tadi. Nah, di sini kita menggunakan geoplotly lagi, jangan menggunakan variabel data, karena si data ini sudah masuk ke dalam variabel geoplotly. Jadi datanya sudah masuk di sini gitu ya. Jadi ketika kita mau menampilkan si keseluruhan dari coding ini, kita harus berurutan gitu, karena si data ini sudah masuk ke dalam geoplotly graph, maka yang dipanggil selanjutnya adalah geoplotly lagi. Nah, mungkin untuk materi yang lain ini kita coba dulu ya. Kita coba run. Kita run. Kita tunggu karena butuh processing ya, pembacaan data dan lain-lain. Kita tunggu. Nah, di sini cukup lama juga untuk membaca datanya. Nah, ini udah masih not responding ya. Tunggu aja. Jangan kita kasih tadi kalau misal not responding, jangan kita kasih aktivitas lain, semisal kayak diklik-klik, itu jangan ya. Nah, ini kita sudah buat si garisnya. Ini bentuk geoplotly ini seperti ini. Ini jadi ada berapa garis nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5 dan garis-garis lain lah. Ada beberapa garis ini. Kayaknya ada garis yang tidak ada yang menyatu gitu ya. Nah, ini garisnya. Jadi ini dari daerah Cilegon lah, atau daerah mana ini? Ini ada berapa nih garisnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya. Jadi di sini ada garis yang berdekatan, berarti karena dia dari skala yang lebih besar, dia terlihatnya menyatu gitu ya. Nah, jadi kita telah berhasil membuat garis dari suatu program. Jadi ini garisnya sampai ke Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan ini apa, Kalimantan Barat ya. Terus ini sampai juga kemana? Ini padahal saya ngasal ngasih titiknya. Ini masuk ke Tanjung Pandan dan ada ke Laut Jawa juga. Nah, ini sudah selesai kita menampilkan sebuah garis dalam peta ya. Oke, kita close aja. Ini sudah selesai buat materi yang pertama. Terus kita masuk ke materi yang kedua. Ini membentuk titik dalam peta ya, berdasarkan koordinat yang sudah kita tentukan sebelumnya. Nah, di sini kita importnya sama geoplotly sama pandas. Nah, berarti kita langsung masuk ke dalam struktur Excel-nya aja ya. Struktur Excel. Nah, di sini kita menggunakan data gempa bumi. Di sini saya ambil data gempa bumi 2018 dari data.go.id. Ya, ini ada data gempa bumi 2018. Nah, kita lihat data gempa buminya itu seperti apa. Ntar saya buka dulu data gempa buminya. Ini 2018 ya. Nah, di sini ada perbedaan sebetulnya. Excel ini sebenarnya bisa
membaca file CSV. Cuma untuk file CSV sendiri kita kan kesulitan untuk membuatnya. Sehingga di sini saya menggunakan read Excel. Jadi read Excel ini bisa ekstensinya XLS maupun XLSX ya. Sini saya menggunakan ekstensi XLSX. Ini ekstensi dari Microsoft Excel 97 2003 worksheet ya. Nah, untuk XLSX sendiri itu Microsoft Excel worksheet. Untuk CSV dia comma separated values file ya. Jadi dia bentuknya satu kolom tapi koma ke samping untuk CSV itu. Jadi kita membuatnya yang lebih familiar sama pengerjaan kita sehari-hari. Biasanya kita menggunakan Excel worksheet yang 97 2003 atau XLSX ya. Nah, kita coba menggunakan XLSX saja. XLS maksudnya. Nah, kita buka datanya seperti apa gitu ya. Karena menampilkan sebuah data ini berbeda-beda juga caranya. Nah, di sini sebetulnya untuk line dan dot ini sama ya. Penampilan datanya di sini terdiri dari longitude dan latitude. Jadi ini merupakan suatu hal yang wajib ada, longitude dan latitude. Dan penulisannya tuh seperti ini, lon lat ya. Dan sini saya tambahkan suatu kolom nama gitu ya. Jadi AA yang pertama ini mewakili titik si longitude latitude yang pertama. Ini dan seterusnya ke bawah gitu. Jadi ketika kita menampilkan titik yang di koordinat ini merupakan atribut dari si AA. Misal suatu rumah berada di koordinat A. Misal koordinatnya 106, minus 6 gitu ya. Ini kita kasih atribut nama berupa misal rumah Budi. Ketika kita tampilkan labelnya, dia akan tampil rumah Budi gitu ya. Ini maksudnya seperti itu buat si name ini. Longitude dan latitude itu sudah jelas berupa koordinat. Jadi koordinatnya ini ada berapa ya? Ada 6668 data. Ini cukup banyak datanya. Kita coba tampilkan ya nanti. Oke, kita lihat lagi di sini ada geoplotly dot ya, dot. Nah, di sini kita pas menggunakan grep, dia mempunyai banyak sekali sub-subbabnya ya. Sub-subbabnya. Nah, di sini sebenarnya untuk membuat dot dia tidak perlu menggunakan perentelan yang ini. Dia cuma membutuhkan inputnya data yang ini ya, inputnya data. Jadi dia single pemanggilan lah, single function, sehingga dia cuma data aja gitu, data to berupa inputan, tidak mempunyai struktur seperti ini. Tapi sebetulnya ini kan kita menggunakan geoplotly. Kalau misal kita menggunakannya geopandas atau basemap, itu dia mempunyai fungsi-fungsi lain dalam satu si dot ini. Misal dot mempunyai inputnya berupa data, kemudian besar titiknya mau seperti apa, warna titiknya kayak gimana, nah itu bisa juga gitu. Nah, coba kita lihat dulu si dot ini sebetulnya dia seperti apa. Nah, sebenarnya dia juga punya. Jadi data ini sebagai inputnya. Terus colornya mau colornya apa. Terus point size-nya berarti ukuran si titiknya mau ukuran berapa gitu. Terus ada f tooltip, ini merupakan function to return a tooltip string for a point. Ini kayak nanti bentuknya lambda dan lain-lain gitu ya. Ini biasanya kita tidak diperlukan yang ini. Maksudnya untuk basic ini tidak diperlukan hal seperti ini. Jadi mungkin yang diperlukan adalah tiga data ini. Cuma dalam kali ini kita menggunakan defaultnya aja. Jadi langsung kita data gitu. Cuma ketika misal teman-teman mau menggunakan point size-nya mau berapa gitu. Misal point size sama dengan 8 atau misal color-nya sama dengan blue. Itu dipersilakan, itu sah-sah aja ya.
Ya misalnya point size-nya 12 itu boleh gitu. Nah sini kita akan menggunakan defaultnya. Ini berarti input toknya aja gitu. Nah di sini kita ada geoplotly show juga. Nah sebetulnya si geoplotly ini mempunyai teks juga ya. Mana tuh teks? Uh, kita coba cari geoplotly teks. Nah, untuk menampilkan namanya kita menggunakan ini. F tooltip sama dengan lambda R titik 2 R name. Name ini merupakan suatu kolom yang sudah disiapkan sebelumnya di Excel. Kayak gini. Ini name-nya kayak gini ya. Penulisannya sama. Jadi ini merupakan pemanggilan atribut labelnya gitu, atribut labelnya. Jadi di sini colornya sebenarnya bukan dalam bahasa Inggris kayak red, blue, tapi menggunakan istilah B atau nanti ada lagi yang lainnya gitu. Nah kita langsung coba aja ya. Ini kita run. Nah dia datanya seperti ini. Jadi kita telah menambahkan sebuah materi baru, yaitu menampilkan dot, jadi titik-titik yang mewakili suatu koordinat ya, mewakili suatu koordinat. Dan di sini banyak titik, dan sebenarnya dia juga mempunyai yang namanya label yang tadi kita namai AA itu. Ini bisa dipanggil juga dengan coding seperti ini ya. Jadi kita F tooltip sama dengan lambda R ini. Ini bukan karena si name ini merupakan suatu string asli gitu ya. Jadi perlu menggunakan R ini. Nah, kita coba pakai ini ya. Kita copy aja. Misal ini kita koma karena argumen baru. Nah, kita run. Bentar, sedang render. Nah, dia sedang rendering ya. Nah, dia tidak tampil ternyata. Dia tidak tampil gitu. Jadi sebenarnya buat apa ya? Buat menampilkan name-nya gitu. Dia bisa menggunakan matplotlib juga. Jadi tanpa menggunakan apa namanya, si geoplotly ini bisa menggunakan matplotlib gitu. Jadi sebenarnya banyak caranya untuk menampilkan sebuah label dalam suatu peta ya. Nah, jadi udah tergambar ya buat apa ini, menampilkan suatu titik yang mewakili koordinat dalam peta menggunakan Python. Nah, untuk tambahan, karena biasanya data yang kita download, misal data gempa bumi itu dalam CSV. Nah, kita mau konversi dia ke dalam Excel, XLS, X, atau misalkan XLS. Nah, ini kita bisa menggunakan jasa online, misal
CSV to Excel. Nah, kita bisa menggunakan berbagai jasa gitu ya, jasa dari berbagai website untuk konversi secara online. Misal kita menggunakan website yang pertama ini, kita masukkan filenya dari mana tadi. Nah, di sini misal 2009. Ini kita bebas mau XLS atau XLSX. Ini antara dua ini aja ya, buat Excel. Ini langsung convert. Ini sedang proses. Ini sedang mengkonversi dia. Ini kita tinggal download. Oh, ternyata di sini you have hit our free limit of 2 conversion per day. Karena sebelumnya saya sudah melakukan konversi juga sebanyak 2 kali berarti ya sebelumnya. Jadi dibatasi dalam website ini. Nah, intinya ketika kita mempunyai sebuah data CSV dan kita ingin mengkonversinya ke dalam XLSX atau XLS, bisa kita menggunakan jasa dari konversi online gitu ya. Ini biar tidak ribet sih istilahnya. Nah, kemudian kita masuk ke dalam materi yang ketiga. Materi yang pertama ini hampir sama dengan materi yang materi kedua hampir sama dengan materi yang pertama, hanya berbeda di baris ke ini ya, 5, baris kelimanya. Dia menggunakan dot dan menggunakan grep. Nah, untuk dua materi ini dia menggunakan modulnya yang namanya Geoplotly. Karena kita tadi sebelumnya menginstal dua buah package atau modul atau library, yaitu berupa Geoplotly dengan Plotly. Nah, di materi ketiga ini kita akan menggunakan Plotly untuk menampilkan data berupa bathymetry ya. Bathymetry. Nah, di sini kita import Plotly grep object ya. Plotly grep object. Jadi ini merupakan sebuah buku lah, istilahnya buku. Plotly grep object sebagai GO biar dia pemanggilannya lebih pendek gitu ya, gak usah nulis panjang kayak gini lagi. Jadi diinisialkan sebagai GO. Terus kita menggunakan juga pandas untuk data-data tabel atau tabular yang bisa kita ambil dari Excel. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam data Z-data. Jadi kalau misal kita dalam materi 1 dan 2 ini membutuhkan data latitude dan longitude, sedang untuk di Plotly ini kita membutuhkan data ketinggian atau kedalaman elevasi. Ini kita inisialkan sebagai Z-data. Ini Z-data, pandas, read Excel, Hindia. Nah, Z-data itu datanya seperti apa sih? Nah, kita coba lihat data dari si Hindia yang tadi sudah kita masukkan. Mana Hindia? Ada di bentar, saya cari dulu. Nah, dari sini ya. Bukan nih. Hindia itu mana ya? Nah, ini ya. Hindia. Oke, kita buka. Nah, jadi Hindia ini mempunyai data Excel seperti ini. Nah, angka-angka ini apa sih? Ini merupakan data kedalaman atau elevasi. Nah, pembacaan struktur datanya seperti apa? Untuk data horizontal berarti A, B, C, dan seterusnya ya. Ini sebagai sumbu X yang nanti akan ditampilkan dalam grafik bathymetrinya. Ini sebagai sumbu X.
berarti ini titik 0. X dan Y 0 berarti ya. Ini titik, ini sumbu X, dan ini sumbu Y. Untuk angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ini sumbu Y. Dan di antara, misal 2B, di sini ada kedalaman. Misal 12D, di sini ada kedalaman. Jadi, setiap hubungan antar sumbu X dan Y mempunyai data-data kedalaman yang tidak bolong ya. Kalau misalnya bolong, nanti ada batimetri yang bolong juga. Jadi sini saya menggunakan 44 data. Jadi ke bawahnya 44, ke sampingnya 44. Jadi yang terbentuknya nanti berupa batimetri dengan struktur balok. Bukan balok, kubus ya, kubus. Jadi 44 kali 44. Nah, data-data ini diambil dari mana sih? Nah, kita bisa menggunakan jasa dari Gebko Data Download. Ini merupakan penyedia data kedalaman ya. Jadi data-data batimetri ini bisa diambil dari sini. Caranya gimana? Misal kita ulang untuk meng-download datanya. Di sini ada Windows yang muncul. Use keyboard Ctrl plus mouse left click and drag a box to select your region on the map. Nah, berarti kita menggunakan Ctrl dan klik kiri untuk membuat sebuah rectangle lah istilahnya, kotak yang mewakili si area yang akan kita tampilkan. Misal nih, nah untuk menampilkannya sendiri kita dikit-dikit aja gitu, maksudnya si luasannya dikit aja karena dalam satu ini mempunyai data yang sangat banyak, nanti di filternya agak susah karena saya belum menemukan juga metode untuk memfilter di Excel biar mudah gitu. Ini misal kita di sini ya, misal nih strukturnya ini, misal ini bukan Ctrl, klik kiri dan di drag gini. Nah, misal segini aja gitu. Dalam satu dunia yang besar ini kita cuma gimana tadi? Nah, cuma satu kotak ini. Nah, satu kotak ini bisa mewakili raw data, misal ini bisa mewakili 50 kali 50 data. Jadi data yang di copy-nya itu kayak gini gitu. 50 kali 50 misal. Nah, kita coba download dulu ini. Coba download dulu, kita buktikan sebenarnya data ini banyak atau enggak gitu. Nah, karena nanti ketika pas kita konversi, misal kita menggunakan Ocean Data View, kita konversi ke dalam bentuk delimited text ya. Nah, dia bentuknya tidak langsung seperti ini gitu. Tidak langsung seperti ini berjejer, tapi dia satu kolom. Jadi koordinatnya di sini dia satu kolom, barisnya banyak gitu. Jadi kita harus misah-misahin sendiri. Karena saya juga belum menemukan metode buat membentuk Excel seperti ini dari data yang panjang ke bawah itu loh. Misal kita download ini Hindia 2 misal. Kita ekstrak. Ekstrak sini ya. Di mana tadi? Namanya 25E5. Berarti yang ini ya. Nah, dia bentuknya akan seperti ini. Ini ada data NC-nya, ada data TIFF. Nah, kita coba konversi dia ke dalam bentuk delimited text. ODV. Kita coba ODV aja ya. Kita masukkan datanya, ke drag aja. Next, finish. Kemudian kita export ke dalam spreadsheet file. Oke. Nah, kita coba buka di Excel ya.
klik file, terus open, kita browse, terus ini yang ini ya, all file. Nah ini kita klik ini, next, finish. Ini dia bentuknya kan seperti ini. Ini kita hapus, karena kita cuma butuh longitude, latitude, sama elevasi buat acuan datanya aja. Ini kita lihat ada berapa data, ada 2755. Nah untuk menentukan berapa kali berapanya, kita lihat si 55,24 ini ada berapa. Ini ada 55, berarti ini akan jadi data sebanyak 55 ke bawah dan 55 ke samping ketika kita filter satu-satu gitu. Jadi untuk data ini menjadi data di yang pertama gitu. Nanti data kedua, ketiga, keempat ini filternya satu-satu. Tuh. Ini kita close saja. Kita gunakan data yang sudah difilter. Seperti ini datanya. Jadi ketika tadi kita mempunyai longitude ke bawah, latitude ke bawah, dan elevasi ke bawah gitu ya. Nah, itu di copy-nya tetap sama ke bawah, gak ke samping copy-nya. Copy paste-nya gitu. Nah, ini bentuk datanya seperti ini. Oke. Kita kembali lagi ke coding yang tadi. Ini kita close dulu. Coding yang tadi. Nah, ini Z data itu berarti datanya seperti Excel yang tadi ini ya. Ini sumbu X, sumbu Y. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terus ini fig. Fig ini suatu variabel. Di sini ada go figure. Berarti dia untuk membentuk, si figur ini membentuk suatu grafik 3D gitu ya, grafik 3D. Nah, di sini dia coba kita lihat dulu si figur itu sebenarnya seperti apa sih. Di sini plotly figur. Ini seperti apa gitu. Biar mungkin bisa dipahami nanti. Nah, figur ya terdiri dari data, layout, frames, terus dan lainnya gitu ya. Nah, di sini kita mempunyai datanya kan si figur ini membutuhkan inputan data ya, inputan data. Kayak dari sini datanya apa gitu, ditanyakan dia datanya apa, kita input berupa Z data. Jadi data sama dengan go surface. Jadi dia dalam figur ini menambahkan lagi si apa ini namanya subbab berupa surface. Apa itu surface? Kita lihat. Surface plotly. Bentar. Nah, ini. Nah, jadi bentuk surface itu dia sebuah argumen yang sangat banyak ternyata. Dia kelasnya seperti ini. Punya argumennya apa, terus dan lain-lain gitu ya. Jadi si surface ini ternyata harus dimasukkan data lagi. Jadi Z, kita asumsikan data itu sebagai Z, variabel. Nah, si Z data itu merupakan data yang sudah kita bentuk di Excel. Jadi Z merupakan nilai-nilai dari si Z data ini. Nah, si nilai-nilai Z data ini yang dibaca, yang diasumsikan sebagai Z, ini dibaca oleh Go Surface sebagai suatu nilai yang kemudian diinisialkan lagi sebagai si data. Jadi data ini terdiri dari suatu deret ini. Ya.
Nah, kemudian dalam figur ada layout. Harus ada layout ya gitu. Jadi go layout, berarti ini layoutingnya. Layoutingnya seperti apa sih? Nanti kita butuh title. Titlenya apa? Misal struktur Samudra Hindia. Terus width sama height-nya mau berapa ini terserah. Misal saya asumsikan ini 500 kali 500 gitu ya. 500 kali 500, jadi dia akan terbentuk 500 kali 500 gitu. Nah, jadi dalam dalam data ini, penulisan coding ini sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada di sini gitu. Di sini sebenarnya banyak, nggak cuma tadi Z sama dengan Z data, tapi ada color bar, color scale, ada contours, kita juga bisa membentuk contours dari situ. Terus ada juga banyak lah istilahnya ya. Jadi untuk memahami suatu, misal subbab surface, itu kita harus membacanya banyak gitu. Misal banyak membacanya gitu. Nah, di sini ada penjelasannya juga. Construct a new surface object. The data that describes the coordinates of the surface is set in Z. Nah, Z itu yang tadi kita asumsikan ya. Z ini dibacanya sebagai Z data values. Jadi sesuai dengan kaidah yang ada di sini gitu. Data in Z should be a dua dimensi list gitu ya. Jadi di sini harus listnya 2 dimensi. Nah, kita di sini membentuknya 2 dimensi juga. Dari mana kita tahu ini 2 dimensi? Karena di sini dia akan dibaca sebagai X, sumbu X, dan di sini akan dibaca sebagai sumbu Y. Ya, sumbu X, sumbu Y. Sumbu X kali sumbu Y, dia akan menciptakan sebuah dimensi berupa 2 dimensi, karena dia terdiri dari variabel X dan Y. Artinya dia 2 dimensi. Kemudian sini ada coordinates in X and Y can either be 1 dimensi atau 2 dimensi ya. Nah, ini harus dibaca sebenarnya buat mengerti secara keseluruhan gitu, untuk membuat suatu surface, kata surface gitu. Ini banyak, jadi kita cuma pakai yang Z ini aja satu, karena terlalu banyak gitu untuk membedahnya itu terlalu banyak untuk kaitannya dengan pemrograman basic. Sebenarnya ini sudah masuk ke intermediate, bukan basic lagi sebenarnya. Ini masuknya ke intermediate. Ini sudah bukan basic lagi. Jadi batasan basic itu cuma ada pada misal penulisan variabel seperti apa, terus if else seperti apa, looping seperti apa. Nah, ini sudah masuk intermediate sebetulnya. Jadi dimungkinkan untuk teman-teman yang baru di pemrograman untuk bisa mengerti gitu. Karena ini walaupun intermediate, tapi dia mempunyai struktur data struktur penulisan coding yang cukup sederhana dan mudah dipahami, karena dia menggunakan bahasa-bahasa yang mudah kita pahami juga gitu, seperti surface, layout itu untuk apa? Berarti untuk layouting gitu. Terdiri dari apa? Ada title, ada width, height, dan sejenisnya gitu. Nah, kita tahu si layout ini atau surface atau figur ini mempunyai data-data seperti ini tuh, kita harus membacanya dari seperti ini gitu. Jadi harus banyak membaca lah istilahnya, banyak searching. Nah, ini kita coba ya, oh ini ada juga fig show. Kalau tadi geoplot show, di sini fig show. Karena kan awalnya dia go. Karena si go ini sudah diasumsikan sebagai fig, jadi yang diambil adalah fig yang di-show-kan gitu, yang ditampilkan. Nah, kita coba run, dia akan seperti apa. Tunggu. Nah, mungkin ini pembacaan datanya cukup banyak juga, yaitu 44 kali 44 data. Jadi cukup agak lama juga. Ya, datanya seperti ini. Kita close dulu aja biar tidak
lag. Nah, ya udah muncul ya. Nah, jadi struktur batimetri Samudra Hindia seperti ini. Ini sebenarnya bukan Samudra Hindia secara keseluruhan. Ini hanya sebagian kecil aja, sebagian kecil banget. Ini cuma dari minus 4000. Ini sebagian kecil pokoknya. Ini sebagian kecil. Kalau misal digambarkan dari Gebko ini hanya mewakili titik di sini. Titik di sini. Kecil sekali ini. Dari sekian banyak, maksudnya sekian besar dunia gitu. Dia mewakili titiknya kecil sekali. Ini walaupun dia kecil, dia mempunyai elevasi yang sangat ekstrim gitu. Jadi di sini ketinggian maksimumnya itu minus 2278 dengan kedalaman maksimumnya sekitar 5000-an. Minus 5000 gitu. Nah, ini sebenarnya ketinggian ini sudah mengalahkan ketinggian Gunung Salak gitu ya. Jadi ini lebih tinggi dari Gunung Salak. Jadi bayangkan kita kecil, sangat kecil sini untuk naik ke sini aja gitu. Ini udah mengalahkan ketinggian dari Gunung Salak. Nah, jadi balik lagi ke coding, struktur data yang ditampilkan itu seperti ini. Kenapa bisa seperti ini? Padahal kita di Excel-nya cuma menuliskan X sama Y gitu ya, X sama Y. Nah, X sama Y itu dia dituliskannya di bawah. X, Y. Tadi ada berapa data? Kita lihat ada 44 ya. Ada 44. Ini tidak dituliskan secara keseluruhan karena dia range-nya sebanyak 555. Jadi yang data ke 44-nya tidak ditampilkan. Bukan tidak ditampilkan, saya tidak dituliskan dalam range ini. Beda lagi kalau misalnya dia ada 45 data, mungkin dia akan ditampilkan sebagai 45. Tuh. Ini sebenarnya dia tetap 44 data karena dia lewat ya. 40-nya di sini, dia di sini. Oke. Jadi surface-nya seperti ini, batimetrinya seperti ini. Jadi bisa kita gerak-gerakin juga. Jadi ada bisa pen, ada rotasi seperti ini. Terus ada rotasi yang beda lagi. Ya. Ini kembali ke awal. Oke. Nah, jadi intinya ketika kita mempunyai sebuah struktur data X dan Y yang diisi dengan kedalaman di samping-sampingnya, saya diisi dengan kedalaman, dia akan membentuk sebuah grafik surface seperti ini. Sebenarnya ini grafik surface biasa gitu, cuma dengan kedalaman tadi dia bisa dibentuk kayak peta batimetri gitu ya, walaupun dia kosong di bawahnya tapi dia hanya menampilkan surface, ya namanya surface gitu kan. Jadi seperti ini. Ini sangat simple sih, simple sekali. Jadi inti dari program ini adalah kita harus mengerti dari setiap argumentasi yang ada gitu, bukan argumentasi, setiap fungsi yang ada. Ini sebenarnya dia fungsi kan tadi kita nyebutnya ini sebagai subbab, sekarang kita sebut ini sebagai fungsi sebagai fungsi ini mempunyai banyak sekali argumentasinya gitu. Jadi kita harus banyak membaca dari web seperti ini. Kita harus paham juga gitu bahasa Inggrisnya apa, terus maksudnya apa gitu. Karena sebetulnya dengan coding yang sesimpel ini, misalnya sependek ini, kita sudah bisa membuat peta batimetri gitu. Sehingga membuat kontur pun dia sangat simple gitu, sangat simple dalam penggunaan codingnya. Jadi alangkah mempunyai potensi tinggi gitu ketika kita menguasai pemrograman untuk diterapkan ke dalam RSGIS, sehingga efektivitas waktu yang diperlukan itu sangat efisien lah istilahnya, sangat efisien,
dan tidak membutuhkan tenaga yang cukup banyak. Dan sebenarnya ketika kita mempunyai data dari Gebko tadi, sebenarnya bisa langsung ditampilkan. Ketika kita misal menggunakan Basemap atau menggunakan GeoPandas dengan modul-modul yang lain gitu. Nah, ini kita sudah membentuk 3 buah bentuk data gitu ya. Yang pertama ada line, yang kedua ada dot, yang ketiga ada surface bathymetry. Jadi semoga ini bisa menjadi pemicu teman-teman buat terus berkembang dalam dunia ArcGIS yang open source. Jadi Python ini merupakan suatu platform yang bebas gitu ya, gratis, bebas, dan bisa kita kembangkan sendiri gitu. Mau itu dalam ArcGIS-nya, mau itu dalam website, mau itu dalam analisis data, itu bebas kita kembangkan gitu. Jadi gak ada batasan buat mengembangkan skill gitu. Jadi tidak terbatas oleh ketakutan terhadap misal lisensi ataupun apa gitu. Jadi ketika kita ingin melakukan publikasi, sebetulnya sah-sah aja kita menggunakan data-data seperti ini. Asal kita acuannya referensinya jelas gitu. Referensi penelitian sebelumnya seperti apa dan codingnya seperti apa gitu. Itu sah-sah aja. Oke, mungkin nanti teman-teman bisa improvisasi sendiri ya. Misal dengan koordinat yang berbeda-beda, bisa menggunakan daerah yang berbeda-beda. Terus misal data-datanya ini gak usah gempa, apapun boleh gitu. Misal kepadatan penduduk atau COVID-19 misal kita petakan gitu dalam peta tadi gitu, OpenStreetMap yang tadi. Atau misal pada bathymetry ini kita menggunakan data yang lain, misal nggak mau di laut, pengen di darat, nah boleh juga itu, bebas itu, improvisasi dengan kreativitas masing-masing gitu. Nah, jadi buat 3 materi ini sudah selesai. Mungkin cukup sekian. Terima kasih.